Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Semua mata beralih menatap ke arah perawat itu. Rasa penasaran tak terelakkan lagi. Keduanya menunggu jawaban yang real dari perempuan berpakaian serba putih itu. Apakah benar Andira hamil dengan laki-laki lain atau sebaliknya Neisenlah pemilik janin yang dikandung? Begitu juga dengan Cantika, yang juga penasaran dengan jawabannya. Wanita itu membenarkan, Neisen memang baru mengenal sahabatnya itu 2 bulan belakangan ini. Untuk kedekatan mereka, dia tidak bisa memastikan. Dia ingat betul kejadian di hotel, saat Neisen dan Andira membuat janji. Memang belum genap 1 bulan. Itu juga kalau mereka baru pertama kali melakukannya. Tetapi jika itu sudah yang kesekian kalinya, bisa jadi janin yang sempat menghuni rahim Andira adalah benar milik suaminya. Janin pasien sudah berumur 8 minggu. Ucap si perawat. Neisen bisa tersenyum menang. Berbeda dengan Samir yang langsung tertunduk pilu mendengar kenyataan itu. Anak yang dianggap baik ternyata salah pergaulan. Astagfirullahaladzim. Tubuhnya lemas. Dunia seperti runtuh. Samir tak kuasa menahan kesedihannya. Andira. Hanya itu yang keluar dari bibirnya. Bapak dengar sendiri kan? Apa yang dikatakan oleh perawat ini? Janin itu bukan milik saya. Ucap Neisen, memicingkan matanya. Jeti, tidak ada hubungannya sama saya. Merasa puas. Menang. Karena ia pikir tidak akan terjadi masalah dengannya setelah ini. Neisen lupa dengan siapa ia berhadapan. Silahkan Bapak urus sendiri pemakaman janin ini. Saya capek. Saya mau pulang. Neisen pergi dari tempat itu. Sengaja Samir tidak menahannya karena tidak ingin terjadi lagi kericuhan di tempat itu. Memilih fokus pada janin putrinya yang sudah gugur itu. Di saat itulah Cantika menunjukkan diri. Mensupport Samir, yang jelas hancur perasaannya mendengar kenyataan barusan. Om Samir, panggilnya pelan. Pemilik nama menoleh. Samir mengangkat wajahnya, tak percaya dengan apa yang dilihat. Yang sabar ya, Om. Cantika, kamu ada di sini? Cantika mengangguk sambil mengelus lengannya. Kalau Om Samir selalu ada saat Tika ada masalah, sudah seharusnya Tika juga melakukan hal yang sama. Ucap wanita itu, menunjukkan senyumannya. Seperti yang Om bilang, Om Samir harus kuat juga ya. Cantika yakin setelah ini akan banyak pemberitaan di media yang menyorot masalah ini. Mengingat Samir adalah sosok yang ramah di dunia entertainment, ya meskipun bekerjanya di balik layar, pemburu berita tidak akan membuang kesempatan ini. Terima kasih ya. Samir membalasnya. Kamu sudah mendengar semuanya. Iya, Om, kasihan Andira. Ya, dia juga seorang wanita, sama seperti Andira. Pasti merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan itu. Sama-sama mencintai orang yang salah. Hanya saja waktunya yang berbeda. Sekarang, Cantika lebih mencintai dirinya dibandingkan memberikan kesempatan untuk seseorang yang membuat hati dan hidupnya perih. Ini karma. Andira. Hawa hangat menyeruak masuk lewat celah jendela. Hari juga sudah berganti, tetapi Andira belum membuka mata. Samir masih menemani, duduk di sebelahnya. Sayup terdengar, suara seseorang yang sedang merintih ngilu. Matanya sukar untuk dibuka, terjebak di dunia yang berbeda. Samir melihat tangan Andira sudah bergerak-gerak, tetapi matanya masih enggan terbuka. Mulutnya komat-kamit seperti ingin menyampaikan sesuatu. Sadar akan hal itu, Samir menepuk pipinya berulang kali, berharap wanita itu segera membuka mata. Andira, bangun. Sampai beberapa kali. Ini papi, bangunlah. Sakit. Andira berteriak kencang. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Matanya terbuka. Dilihatnya ke sekeliling yang ada hanya papinya. Papi, ucapnya pelan. Mana Neisen? Pi. Samir membantunya duduk. Apa yang terjadi sama kamu? Dir, tanya papinya. Andira cuma dia menunduk. Kamu keguguran. Siapa yang sudah menghamili kamu? Andira masih belum mau bicara. Mulutnya masih bungkam.
membuat Samir gemas. Yang pasti bukan Nathan, kan? Jetty, tolong kamu bilang ke papi. Andira menggeleng, air matanya lah yang keluar. Terisak, kala mengingat peristiwa yang tidak akan terlupakan itu. Semua terjadi karena kesalahannya sendiri. Karena kebodohannya terlalu percaya mulut manis lelaki. Semua sudah terlambat dan tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Kenapa kamu diam? Dira, papi janji gak akan marah kalau kamu katakan yang sejujurnya. Nathan mana? Pi. Tetap yang dicari Nathan oleh Andira. Dia gak akan kesini lagi. Lupakan dia dan berhenti mencarinya. Dia bukan laki-laki yang baik. Dia, ujar Samir. Wanita itu menggeleng. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama Dira. Pi. Matanya penuh amarah. Dira keguguran karena dia. Karena perlakuannya. Pi. Dan sekarang Dira gak akan bisa punya anak lagi. Pi. Seperti terkena badai dan gelombang mendengar kabar itu barusan, Samir menatap anaknya hampa, didekatinya dan dipeluknya erat. Dia harus nikahi Dira. Pi. Dira seperti ini gara-gara dia. Andira ceritakan semua kejadian di kontrakan. Bagaimana Nathan memperlakukan dia seenaknya. Sampai diempaskan tubuhnya terjatuh di lantai dan terjadilah pendarahan hebat itu, yang mengakibatkan dirinya keguguran. Imbas yang lebih parah adalah induk telur yang ada di rahimnya rusak. Tidak ajenpis membuahi sperma lagi. Astagfirullahaladzim. Jetty, kamu sudah tahu kalau kamu hamil? Dir. Andira mengangguk, matanya terpejam sesaat. Semua yang ia lakukan adalah sandiwara agar bisa menjadikan Nathan bapak bayi di rahimnya. Hanya saja, dia salah sasaran karena seharusnya bukan suami sahabatnya, atau memang sebenarnya dia sudah ada rasa. Jetty, itu alasan kamu ngotot ingin menikah sama Nathan? Andira mengangguk. Teriknya matahari membakar kulit. Seorang lelaki harus berjalan kaki untuk sampai ke kontrakan. Nathan sudah tidak punya apa-apa lagi. Uang di tangan sudah habis desen, sekarang dia harus menahan lapar karena sejak tadi pagi belum ada nasi masuk ke perutnya. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Semenjak gue selingkuh sama Andira, nasib gue jadi belangsat kini. Ia terus mengomel sambil terus berjalan. Sekarang, gue harus benar-benar mengakhiri hubungan gue sama dia. Nathan dikejutkan dengan sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di hadapannya. Tak lama ada dua orang laki-laki memaksanya untuk ikut masuk ke mobil itu. Lepas. Dia berusaha memberontak, hanya saja keburu tengkuknya dipukul, dan ia tak sadarkan diri. Orang-orang itu membawanya ke sebuah rumah, dan dimasukkan ke dalam rumah itu. Mata Nathan terbuka, setelah sadar dirinya dalam keadaan terikat. Nathan berusaha untuk melepaskan diri. Tolong lepasin gue. Teriaknya berontak. Ia terus berontak, sampai akhirnya datang salah satu dari mereka masuk. Jaga bacot lu, itu. Bisa diem enggak? Lepasin gue. Kenapa kalian bawa gue ke sini? Siapa yang nyuruh kalian? Saya yang nyuruh mereka bawa kamu ke sini. Seorang laki-laki datang dari luar. Tatapan matanya tajam, menusuknya. Bajingan kamu. Amarahnya menguap, sampai tak sadar kelepasan kontrol. Bapak mau apa?